Yuk. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam bagi siapapun yang baru mendengarkan rekaman video kita. Kami dari kelompok 7, kelas rangkaian listrik, bakal menjelaskan apa yang sudah dibagikan oleh bapaknya. Oke, sebelumnya kami dari kelompok 7 bakal memperkenalkan diri dulu. Yang pertama itu ada Amo Fadel Omar Pasha dengan NIM 2019311180. Yang kedua itu ada I Gede Pramudita Adiana 2019311178. Dan yang terakhir itu ada saya Fauzan Nasrul Alamin dengan NIM 2019311191. Oke, yang pertama itu ada elemen aktif. Pasti kalian bertanya-tanya kan elemen aktif itu apa? Elemen aktif itu adalah elemen yang menghasilkan energi pada mata kuliah rangkaian listrik yang akan dibahas pada elemen aktif, yaitu sumber tegangan dan arus. Pada pembahasan selanjutnya kita akan membicarakan sebuah yang berkaitan dengan elemen atau komponen ideal. Yang dimaksud dengan kondisi ideal di sini adalah bahwa sesuatu berdasarkan dari sifat karakteristik dari elemen atau komponen tersebut dan tidak terpengaruhi oleh lingkungan luar. Jadi, untuk elemen listrik seperti sumber tegangan, sumber arus, komponen R, L, dan C, pada mata kuliah ini diasumsikan semuanya dalam kondisi yang ideal. Nah, ini penjelasannya yang tadi yang sudah saya jelaskan terkait pengertian dari elemen aktif. Nah, yang selanjutnya ini ada apa aja sih bagian-bagian elemen aktif. Oke, yang pertama itu ada sumber tegangan. Sumber tegangan ideal adalah suatu sumber yang menghasilkan tegangan yang tetap, tidak tergantung pada arus yang mengalir pada sumber tersebut, meskipun tegangan tersebut merupakan fungsi dari T. Ini ada sifat lainnya, yaitu mempunyai nilai resistansi dalam RD sama dengan 0, atau bisa dibilang sumber tegangan ideal. Nah, terus yang selanjutnya itu ada sumber tegangan bebas. Sumber yang menghasilkan tegangan tetap tetapi mempunyai sifat khusus, yaitu harga tegangannya tidak bergantung pada harga tegangan atau arus lainnya. Dalam artian, nilai tersebut berasal dari sumber tegangan dia sendiri, atau simbol yang ada pada di gambar kiri ini, guys. Terus selanjutnya itu ada sumber tegangan tidak bebas. Dia ini mempunyai sifat khusus, yaitu harga tegangan bergantung pada harga tegangan atau arus lainnya. Simbolnya tuh ada di gambar kanan. Oke, yang selanjutnya itu ada sumber arus, atau bisa dibilang current resource. Dengan pengertian sumber yang menghasilkan arus yang tetap, tidak bergantung pada tegangan dari sumber arus tersebut. Sumber arus ini mempunyai sifat lain, mempunyai nilai resistensi dalam RD sama dengan tahingga, atau bisa dibilang sumber arus ideal. Nah, sumber arus ini dijadikan menjadi dua, yaitu ada sumber arus bebas. Sumber arus bebas ini mempunyai sifat khusus, yaitu harga arus tidak bergantung pada harga tegangan atau arus lainnya. Terus yang kedua itu ada sumber arus tidak bebas. Mempunyai sifat khusus, yaitu harga arus bergantung pada harga tegangan atau arus lainnya. Oke, yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Fadel Omar Pasha. Untuk Fadel Omar Pasha, dipersilahkan. Nah, melanjutkan dari Fauzan, kita masuk ke elemen pasif. Nah, apa sih itu elemen pasif? Elemen pasif adalah jenis komponen elektronika yang tidak memerlukan sumber arus listrik eksternal untuk pengoperasiannya. Komponen-komponen elektronika yang digolongkan sebagai komponen pasif diantaranya seperti resistor, kapasitor, dan induktor. Nah, apa sih itu resistor?
resistor sering juga disebut dengan tahanan, hambatan, penghantar atau resistansi, di mana resistor mempunyai fungsi sebagai penghambat arus, pembagi arus, dan pembagi tegangan. Nilai resistor tergantung dari hambatan jenis bahan resistor itu sendiri, tergantung dari bahan pembuatnya. Panjang dari resistor itu sendiri dan luas penampang dari resistor itu sendiri. Secara matematis, R Rho LA, di mana Rho hambatan adalah hambatan jenis, L hambatan dari resistor, dan A adalah luas penampang. Satuan dari resistor adalah ohm. Nah, sekarang kita ke kapasitor. Apa sih itu kapasitor? Kapasitor sering juga disebut dengan kondensator atau kapasitansi. Mempunyai fungsi untuk membatasi arus DC yang mengalir pada kapasitor tersebut dan dapat menyimpan energi dalam bentuk medan listrik. Nilai suatu kapasitor tergantung dari nilai permitivitas buat bahan pembuat kapasitor, luas penampang dari kapasitor tersebut, dan jarak antara dua keping penyusun dari kapasitor tersebut. Secara matematis, C sama dengan sigma A bagi D, di mana sigma adalah permitivitas bahan, A adalah luas penampang bahan, dan D adalah jarak dua keping. Satuan dari kapasitor adalah farad. Nah, Ya. Untuk selanjutnya kita lanjutkan ke Saudara IGD Pramudita. IGD Pramudita disilahkan. Oke, terima kasih. Oke, di sini saya akan melanjutkan materinya, yaitu masih lanjut mengenai kapasitornya, dan sekarang ini ke langsung penurunan rumusnya ya. Tapi sebelum itu ada hal yang harus diperhatikan terlebih dahulu, yaitu jika sebuah kapasitor dilewati oleh sebuah arus, maka pada kedua ujung kapasitor tersebut akan muncul beda potensial atau tegangan, di mana secara matematis dinyatakan sebagai IC sama dengan C dVc per dt. Nah, itu untuk gambarnya itu ada di bawahnya itu. Dan untuk penurunan rumusnya itu dari Q sama dengan CV, berarti dQ sama dengan C dV. Di mana I sama dengan dQ per dt, sehingga didapatkan dQ sama dengan I kali dt. Sehingga I kali dt sama dengan C dV. Nah, dari mana kita bisa mengetahui I dt sama dengan C dV itu? Kita substitusi dari persamaan yang pertama dan ke persamaan yang kedua. Jadi kita dapatnya I kali dt sama dengan C dV. Jadi kita dapatkan lagi I sama dengan C dV per dt. Lanjut. Dari karakteristik V min I, dapat diturunkan sifat penyimpangan energi pada kapasitor, yaitu P sama dengan dW per dt. Jadi kita dapat dW sama dengan P kali dt. Kita integralkan, integral dW sama dengan integral P kali dt. W sama dengan integral P kali dt sama dengan integral VI kali dt. Lanjut sama dengan integral VC dV dt. Sehingga kita dapat akhir yaitu integral CV dV. Jadi dapat kita misalkan pada saat T sama dengan 0, maka V sama dengan 0. Dan pada saat T sama dengan T, maka V sama dengan V. Jika kapasitor dipasang dengan tegangan konstan atau DC, maka arus sama dengan 0, sehingga kapasitor bertindak sebagai rangkaian terbuka atau open circuit untuk tegangan DC. Oke, lanjut. Oke, untuk sekarang yaitu induktor, yaitu materi terakhir dari kelompok kami, yaitu induktor. Apa itu induktor? Induktor sering kali disebut sebagai induktansi, lilitan, kumparan, atau belitan. Pada induktor mempunyai sifat dapat menyimpan energi dalam bentuk medan magnet. Nah, satuan dari induktor ini yaitu Henry atau H. Arus yang mengalir pada induktor akan menghasilkan fluksi magnetik atau V yang membentuk loop yang melingkupi kumparan. Jika ada N lilitan, maka total fluksi adalah lambda sama dengan L kali I. L sama dengan lambda per I. Jadi didapat V sama dengan D lambda per dt sama dengan L dI per dt. Lanjut. Oke. Dan dari karakteristik V min I dapat diturunkan sifat penyimpangan energi pada induktor. P sama dengan dW dt. dW itu P sama dengan dW per dt ya. Jadi kita dapat dW sama dengan P kali dt. Kita integralkan masing-masing. Integral dW sama dengan integral P dt. Ini sama dengan konduktor. Jadi kita dapat
W sama dengan integral P kali dt sama dengan integral VI kali dt sama dengan integral L DI I kali dt. Jadi kita dapat hasil akhirnya itu sama dengan integral LI kali DI. Jadi dapat kita misalkan pada saat T sama dengan 0, maka I juga sama dengan 0. Dan pada saat T sama dengan T, maka I sama dengan I. Jika induktor dipasangkan arus konstan atau DC, maka tegangan sama dengan 0. Sehingga induktor bertindak sebagai rangkaian hubung singkat atau short circuit. Oke, sekian materi dari kami dan ini untuk contoh soalnya ya. Untuk contoh soalnya itu ada 5, yang ini nomor 1. Untuk melihat contoh soalnya kalian bisa pause nanti. Lanjut. Untuk contoh soal yang kedua, ini contoh soal yang kedua. Lanjut. Ini yang ketiga untuk resistor. Lanjut. Yang keempat juga sama. Dan yang terakhir. Oke. Jadi untuk contoh soalnya itu bisa kalian pause nanti untuk melihat satu persatu ya. Baik. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Kami akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.